Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1425 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari, buka Alkitab kita dalam kitab Amsal, pasal 17, ayat 13 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi, undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari ayat ini kita akan belajar apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita, orang percaya. Mari kita lihat ayat demi ayat. Ayat 13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Amin. Yang pertama kita belajar, Tuhan mau kita hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang dunia membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu hukum dunia. Tetapi hukum kasih tidak sama dengan hukum dunia. Hukum kasih kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Jangan dibalik saudara, kebaikan orang dibalas kejahatan. Firman Tuhan ini katakan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Perbuatan saudara artinya apa? Dikutuk Tuhan saudara. Kalau saudara membalas kebaikan orang dengan kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata bahwa kalau kita membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumah saudara. Apa artinya? Artinya, kita tidak akan dapat menghindar dari kejahatan itu. Bahkan kejahatan yang saudara lakukan itu akan menimpa rumah saudara sendiri, akan menimpa anak cucu saudara. Kalau kita menyimak ayat ini, saya melihat, ini orang yang tidak tahu diri. Orang sudah berbuat baik kepada dia, tapi dia balas dengan kejahatan. Ada orang yang sudah dibantu, sudah ditolong, tapi orang yang ditolong itu membalas air susu dengan air tuba. Sekarang ini banyak orang seperti itu. Sudah dikasih hati, maunya jantung. Sudah ditolong, kita dicolong. Sama orang yang sudah ditolong, betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam kasih Tuhan. Kita tidak boleh sama seperti orang dunia ini yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita yang hidup dalam kasih Tuhan, kita yang mendapat perlakuan yang jahat sama orang, kita harus membalasnya. Ya, harus membalasnya dengan kebaikan. Amin. Supaya kita dapat berkat. Kalau kita membalas kebaikan orang dengan kejahatan, kita akan dapat kutuk. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, orang sudah berbuat jahat kepada saudara, balas dengan kebaikan, saudara akan diberkati. Itu hukum surga, saudara. Amin. Matius 5 ayat 39 berkata begini, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lihat, ajaran Kristus bertentangan dengan ajaran dunia.
Ajaran dunia mengajarkan kita untuk membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Tapi saudara lihat, Tuhan Yesus mengajarkan kita hukum surga. Kalau saudara mau diberkati, saudara harus tetap memberkati. Walaupun saudara diperlakukan tidak adil, tetap memberkati. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berpikir pendeta saudara itu malaikat yang tidak bisa sakit hati ketika dia difitnah, ditipu, ditolak, dan lain sebagainya. Dia juga manusia biasa. Dia juga bisa membalas, tapi dia memilih diam. Itu bahayanya. Kalau pendeta saudara diam, itu bahaya saudara. Berarti dia sudah serahkan sama Tuhan yang akan membalas perbuatan saudara yang jahat itu. Itu menandakan saudara ada dalam bahaya. Kalau orang yang saudara lakukan hal yang jahat, dia memilih diam, dia tidak membalas kejahatan yang saudara lakukan, saudara ada dalam bahaya. Kalau pendeta saudara membalas atau orang percaya membalas kejahatan yang saudara lakukan, itu berarti saudara aman. Karena pembalasan itu diambil oleh orang itu. Dia membalas kejahatan dengan kejahatan kepada saudara. Tapi kalau dia memilih diam, saudara ada dalam bahaya. Saudara aman karena pendeta atau orang percaya telah melakukan pembalasan kepada saudara. Saudara aman. Karena pendeta saudara atau orang percaya itu akan berurusan dengan Tuhan. Tapi kalau dia diam saudara, terus dia masih ketemu saudara, dia masih menyapa saudara seperti biasanya, Shalom. Bahaya saudara. Cepat bertobat sebelum malapetaka menghantam saudara. 1 Petrus 3 ayat 9 berkata begini. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, lihat ayat ini. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kalau kita seperti orang dunia ini, membalas kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak percaya di luar sana? Apa bedanya kita dengan mereka? Saudara, kenapa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Padahal kita mampu. Bahkan kita bisa membalas satu kejahatan, membalas 1000 kali lipat. Saudara, bisa saudara. Tapi bukan itu yang Tuhan mau kita lakukan sebagai orang benar, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Bukan itu yang Tuhan mau kita lakukan. Kenapa kita tidak boleh membalas kejahatan orang dengan kejahatan? Roma 12 ayat 19 berkata begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya sakitnya luar biasa ketika kita bisa membalas kejahatan orang kepada kita, tapi kita tidak lakukan. Oh, itu sakitnya luar biasa, saudara. Tuhan mau saudara tidak membalas kejahatan orang. Betul sakit, saudara. Tapi beri ruang buat Tuhan untuk membalas sakit yang saudara alami itu. Biar Tuhan yang balas, bukan kita. Amin. Tuhan mau saudara dan saya hidup di dalam kasih Tuhan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan mau kita hidup di dalam kasih Tuhan. Seorang yang ada kasih Tuhan, pasti dia mengampuni. Dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Haleluya. Yang kedua saudara, lihat ayat 14. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Amin.
Yang kedua, saudara, kita belajar jangan cari-cari masalah. Yang kedua apa? Jangan cari-cari masalah. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya menghindari pertengkaran. Dengar baik, sesama anak Tuhan, jangan berantem, jangan berkelahi, jangan pukul-pukulan. Amin. Saya percaya, iblis itu tidak suka kalau anak-anak Tuhan itu rukun satu dengan yang lain. Dia nggak suka, saudara. Makanya di gereja kadang ada orang yang suka komporin satu dengan yang lain supaya apa? Supaya sesama anak-anak Tuhan itu berkelahi satu dengan yang lain. Tujuannya supaya gereja hancur. Itu maunya iblis, saudara. Iblis senang kalau gereja hancur. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini memberikan kita solusi. Ketika kita sesama anak Tuhan sedang diadu domba satu dengan yang lain, kita harus mundur. Artinya, kita harus menghindar supaya tidak terjadi perkelahian. Amin. Ibarat di depan kita ada kereta api yang akan melintasi jalan yang kita lalui. Satu-satunya jalan, yaitu kita harus menghindar. Kalau tidak menghindar, saudara, kita hancur. Ditabrak kereta itu, jadi kornet kita, saudara. Makanya jangan cari-cari masalah. Amin. Menghindar kesannya sepertinya kita kalah, saudara. Kalau pandangan orang dunia, kalah berarti itu sama dengan pecundang. Dengar baik, kita bukan kalah, kita mengalah. Mengalah bukan berarti pecundang, saudara, bukan. Kita mengalah karena kita mau menghindar supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Jangan cari-cari masalah dengan memulai pertengkaran yang sebenarnya tidak penting tapi dicari-cari, saudara. Pertengkaran tidak akan menyelesaikan masalah. Justru akan memperbesar masalah. Saya pernah bilang begini. Pertengkaran itu hanya akan membuat kita sendiri yang susah. Kenapa? Karena dengan bertengkar sama dengan kita mengusir berkat Tuhan. Mazmur 133. Di sana bicara kalau kita hidup rukun dan damai, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita nggak rukun, nggak hidup damai dengan sesama anak Tuhan, tidak ada berkat di sana. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Jangan suka bertengkar. Jangan jadi kompor yang suka manas-manasi keadaan. Jangan jadi provokator. Jangan juga mudah diprovokasi, saudara. Karena itu sama dengan saudara mencari masalah dengan Tuhan. Mari kita hidup berdamai dengan siapapun juga. Amin. Jangan cari-cari masalah. Hidup ini sudah banyak masalah, terus saudara cari-cari masalah, saudara. Tambah pusing, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau cari damai dimanapun kita berada. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar, jangan cari-cari masalah. Amin. Yang ketiga, lihat ayat 15. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Amin. Yang ketiga kita belajar, hiduplah berintegritas. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus punya integritas di dalam diri kita. Amin. Ada berapa banyak orang di luar sana, bahkan orang Kristen sendiri yang tidak memiliki integritas dalam hidupnya. Hidup dalam kefasikan, hidup dalam ketidakadilan, hidup dalam kompromi dengan dosa. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki integritas di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Apa itu integritas? Integritas adalah perilaku jujur dan bertanggung jawab, murni, tulus. Amin. Seorang yang berintegritas memiliki prinsip dalam hidupnya dan keteguhan dalam mempertahankan prinsip hidupnya di segala situasi. Seorang yang berintegritas akan berwibawa. Amin. Dibandingkan dengan orang yang berkompromi. Mereka tidak lain
seperti penjilat. Mereka kehilangan wibawa mereka. Saya percaya seorang yang berintegritas tidak akan bisa dibeli. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak sekarang orang bisa dibeli, saudara? Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang berintegritas, dia tidak akan berkompromi. Dia tidak akan membenarkan orang yang salah dan menyalahkan orang benar. Orang yang berintegritas, dia akan mengatakan kebenaran di atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Mereka yang tidak berintegritas, mereka yang kompromi dengan dosa, mereka yang hidup dalam kefasikan, mereka yang tidak adil, mereka adalah kekejian di mata Tuhan. Tuhan jijik dengan kelakuan perbuatan mereka yang tidak berintegritas. Pertanyaan saya sederhana. Ada nggak hamba Tuhan yang tidak berintegritas? Banyak, saudara. Banyak nggak anak-anak Tuhan yang hidupnya kompromi dengan dosa? Banyak, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita itu seperti Yusuf, seperti Daniel, yang berintegritas. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tetapi kita masih bisa dibeli, kita bisa kompromi dengan keadaan saudara. Saudara mungkin hidup baik, dipuja-puji oleh manusia, oleh jemaat. Tetapi saudara lihat firman Tuhan ini, saudara kekejian di mata Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup berbeda dengan dunia ini. Kita hidup berintegritas. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahkan. Itu integritas. Dan Tuhan mau saudara dan saya sebagai orang percaya hidup berintegritas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama saudara, Tuhan mau kita hidup dalam kasih Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita membalas kejahatan orang dengan kejahatan, kita sudah mengambil bagiannya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, beri tempat buat murka Tuhan. Tetap lakukan kebaikan kepada mereka yang mungkin sudah berbuat jahat kepada kita. Kita tetap memberkati mereka. Itu yang Tuhan mau. Bagian balas-membalas itu bagian Tuhan, bukan bagian saudara dan saya. Biarkan itu menjadi bagian Tuhan. Kita tetap lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tetap memberkati, walaupun kita dijahati oleh orang lain. Difitnah, diperlakukan tidak adil, tetap memberkati. Amin. Yang kedua, saudara, jangan cari-cari masalah. Hindari permasalahan. Saudara, bukan berarti kita pengecut, mau lari dari kenyataan. Bukan, kita mau menghindari sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Jangan cari-cari masalah. Apalagi masalah-masalah yang sebenarnya hanya sepele, saudara terus dibesar-besarkan. Jangan, saudara. Hindari masalah. Di dalam keluarga, hindari masalah sekecil apapun, hindari itu. Di dalam pelayanan juga hindari. Ya, Tuhan tidak mau kita itu ribut hanya karena masalah-masalah kecil, masalah-masalah sepele. Hindari masalah, jangan cari-cari masalah. Yang ketiga kita belajar, hiduplah berintegritas, hiduplah dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang terikat dengan kuasa gelap dilepaskan, dimerdekakan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa khusus untuk
rumah-rumah tangga yang saat ini sedang bergumul, sedang ada masalah, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga mereka, memberikan damai sejahtera. Sehingga rumah tangga yang saat ini sedang ribut, sedang ada dalam masalah yang besar, Tuhan damaikan. Tuhan, karena Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan memberkati. Pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba juga Tuhan berkati. Dalam pengembalaan, di tengah jemaat, di tengah keluarga, Tuhan berkati. Pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati. Hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, baik itu pembina, pengurus, dan seluruh anggota, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa pakai media sosial yang kami gunakan untuk pemberitaan kabar baik, menjangkau mereka yang belum terjangkau. Hamba berdoa untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional. Tuhan memberkati mereka semua, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara, terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081 237 247 340. Saudara yang rindu dilayani, kalau saat ini saudara ada masalah dan mau konseling, saudara bisa hubungi layanan konseling keluarga Infinity Ministry di call center di 081 91 30 15 83 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercaya akan menolong saudara mencari jalan keluar bersama dengan Tuhan. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.